Ya, Ya, malam malam Ko, hari. Yuka. Ya, Ya, halo Ko. malam Andre. Ya, malam, Bu. Ya, untuk Andre membawakan tentang produk ya dan company profile ya. Ya, mungkin untuk acara Zoom malam hari ini bisa segera dimulai dan dibawakan oleh Andre Winata yang akan membawakan mengenai konsep bisnis anak milenial di zaman pandemi atau zaman sekarang. Silakan Andre. Ya, terima kasih, Bu Yusa. Perkenalkan, nama saya Andri Winata. Usia saya saat ini adalah 29 tahun. Saya bekerja saat ini adalah full time di AFC ya, dan juga salah satu marketing juga. Oke, saya mulai. Nah, saat ini kita tahu ya semuanya kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, di mana semua negara sedang mengatasi masalah tersebut dan banyak juga dampaknya ke ekonomi. Nah, perusahaan banyak yang mengalami penurunan omset dan juga mengalami kebangkrutan sehingga harus mem-PHK karyawan-karyawannya. Nah, ini adalah daftar perusahaan yang beberapa perusahaan yang tidak dapat produksi lagi atau dinyatakan bankrupt ya. Nah, itu adalah Chanel, Hermes, Rolex, di mana banyak sekali kita lihat ada juga GoLive, Airi, nah itu Airbnb juga, dan bukan cuman perusahaan yang saat ini sedang mengalami goncangan ya, termasuk juga para artis yang biasanya mendapatkan eh, penghasilan yang sangat tinggi dan saat ini harus mengalami penurunan omset atau juga kebangkrutan. Seperti itu. Nah, kita let's talk about our dreams. Nah, apa sih mimpi kita seperti itu? Dan gimana cara kita untuk mencapai mimpi kita? Dan berapa lama seperti itu? Rata-rata orang Indonesia mempunyai income 59 juta per tahun dan atau 4.961 juta per bulan ya. Nah, kalau kita kasih contoh, saya kasih contoh, misalkan kita mempunyai penghasilan 10 juta per bulan. Nah, kita bisa menyisihkan 5 juta dari gaji kita, otomatis dalam setahun kita mendapatkan 60 juta. Nah, untuk mencapai 1M tabungan, berapa lama sih yang harus dibutuhkan? Nah, untuk mencapai 1M itu adalah 16,6 tahun. Nah, banyak dari kita yang mempunyai mimpi, oh saya ingin membeli mobil baru, saya ingin membeli rumah baru, saya ingin keliling dunia. Nah, untuk berpenghasilan seperti itu, kita kasih contoh anak yang baru lulus kuliah umur 21 tahun dan dia bekerja, mempunyai gaji 10 juta, ditabung tiap bulan konsisten 5 juta. Nah, dia akan mencapai 1M tabungan dalam waktu 16,6 tahun, yaitu dia baru mencapai 1M pada waktu umur 37 tahun, dan itu sangat lama ya menurut saya. Nah, ini adalah kategori middle class. Nah, makanya dari kita jangan mikir bahwa middle class adalah oh ini sudah enak lah, hidupnya sudah enak. Nah, itu belum tentu karena kebutuhan kita terus meningkat setiap saat ya. Dan negara juga mengalami deflasi, inflasi seperti itu. Nah, terus untuk ini, time is more valuable than money. You can get money, but you cannot get more time. Nah, waktu itu adalah hal berharga ya. Jadi kita jangan sampai membuang waktu. Ini adalah beberapa tips dari Robert Kiyosaki, di mana menjadi active dan passive income. Ada yang dinamakan cash flow quadrant ya. Jadi yang pertama adalah employed. Nah, ini adalah kita di mana bekerja untuk perusahaan. Kita mengganti waktu kita dan usaha kita untuk mendapatkan income. Nah, kalau kita tidak masuk, ya kita tidak dibayar seperti itu. Atau kita tidak bekerja, kita pasti tidak dibayar. Yang di kuadran kedua adalah self-employed. Kita bekerja untuk diri kita sendiri.
Kalau kita mengambil cuti atau liburan 6 minggu, nah bagaimana bisnis kita akan berjalan tanpa kita? Seperti itu. Atau kita sakit selama beberapa bulan, otomatis bisnis kita akan tutup sementara seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini adalah passive income. Ada big business. Nah, big business ini adalah perusahaan yang sudah mempunyai sistem dan mempunyai orang-orang yang bisa untuk generate income mereka. Contohnya adalah AFC ya. AFC ini adalah perusahaan besar di mana sudah mempunyai sistem dan juga sudah mempunyai orang-orang di bawahnya. Ini adalah network marketing yang bisa untuk generate income secara pasif dan juga aktif untuk AFC. Yang keempat adalah investor. Nah, investor ini adalah kita menanam saham atau investasi di tempat lain dan uang akan bekerja untuk kita. Dari mana? Dari dividen. Nah, untuk memulai suatu usaha atau bisnis, banyak anak muda yang berpikir bahwa gimana ya cara menjalankan bisnisnya atau gimana cara memulai bisnisnya. Ini adalah strategi 5W1H, di mana teman-teman mungkin sudah tahu bisnis apa yang akan kita kerjakan. Yang kedua adalah who, target market dari bisnis kita adalah siapa. Yang ketiga, where, bisnis kita ini akan dipasarkan di mana atau tempatnya sudah strategis atau belum. Yang keempat, why. Kenapa sih kok kita harus membuka bisnis ini? Mungkin ada kaitannya dengan passion ya. Passion, skill kita, terus kita ikut-ikutan tren, sama ada opportunity. Yang kelima, how. Berapa sih modalnya? Terus sistemnya bagaimana? Yang keenam, when. Kapan kita akan balik modal? Nah, untuk menjalankan suatu bisnis, kita harus tahu SWOT analisis juga ya, di mana kita harus tahu yang menjadi strength dari bisnis kita, lalu ada kelemahan dari bisnis kita apa, peluang dari bisnis kita apa, dan threats itu adalah ancaman. Ancaman dari bisnis kita apa? Oke, saya kasih contoh begini ya. Ini ada influencer, online shop, franchise, dan AFC. Untuk buat apa yang dikerjakan influencer. Nah, saat ini ada tren mungkin food blogger atau beauty blogger. Untuk online shop ada orang yang menjual baju, makanan, seperti itu. Untuk franchise apa sih yang sedang tren sekarang? Nah, itu ada boba, kopi. Kalau di FC, farmasi, kita menjual healthy food ya. Nah, terus untuk influencer, who, kenapa sih kok mereka mau mengerjakan ini? Karena mereka punya specialty ya. Untuk online shop, yaitu import clothes dan franchise, target marketnya adalah semua. Kalau AFC juga semuanya bisa masuk ke AFC ya, untuk target marketnya. Dan di mana influencer bekerja? Ada Instagram, TikTok, YouTube. Online shop ada platform online, Shopee, Tokopedia, Lazada, nah, seperti itu. Untuk franchise, itu tergantung dari stand kita ya. Stand kita ada di mana. Untuk FC, everywhere. Berarti kita bisa bekerja dari rumah, dari luar, dari mana-mana, seperti itu. Why? Kenapa kok influencer mau sih ngerjain ini? Karena mereka punya passion. Kalau online shop, karena sebagian dari mereka itu suka jualan. Kalau franchise itu ada opportunity atau tren ya, seperti itu. AFC itu momentum, produknya bagus, perusahaannya bagus, dan juga sistemnya juga bagus, seperti itu. Dan how, bagaimana sih modalnya berapa? Kalau influencer mungkin 5-10 juta, karena mereka harus modal laptop, terus peralatan untuk review. Online shop 3-5 juta. Sama ya, mungkin modalnya harus laptop, packaging, dan lain-lain. Franchise 110 juta, karena mereka harus membayar sewa tempat, harus membayar loyalty juga. Untuk FC dari 3,3 juta sampai 19.800.000. Nah, kapan sih kita akan balik modal? Nah, untuk influencer itu didapat dari endorse ya. Nah,
mereka kan tidak setiap saat mendapat endorse seperti itu. Tergantung dari online shop mana yang mau mengendorse mereka. Untuk YouTube, YouTuber itu biasanya dari AdSense atau viewer. Nah, online shop itu measurable karena tergantung dari jumlah produk yang mereka jual. Franchise juga sama measurable dari produk yang mereka jual, dan AFC itu dalam 2 minggu berpotensi untuk kita sudah BEP atau balik modal. Nah, dari AFC ini kita ada opportunity bagus dan juga momentumnya juga pas, di mana sekarang semua orang membutuhkan produk kesehatan. Nah, dengan modal 3,3 juta aja, dalam waktu 2 minggu kita sudah balik modal. Nah, kita bisa berpotensi untuk mencetak income 100 juta sampai bahkan miliaran seperti itu. AFC ini adalah kendaraan tercepat menuju kesuksesan. AFC ini menawarkan opportunity bagi kita. Dia sudah menyediakan jalan lurus dan dengan kendaraan yang tercepat menuju kesuksesan. Nah, mungkin di lain tempat itu udah banyak ya bisnis-bisnis lain yang juga ditawarkan, tapi mereka mempunyai kesulitan yang tersendiri ya. Ada yang jalannya belok, ada yang jalannya naik seperti itu. Nah, dari kita ini udah ditawarkan oleh AFC bahwa bisnisnya udah bagus, produknya sudah bagus, dan sistemnya sudah jelas seperti itu. Nah, AFC itu adalah apa? Asayama Family Club. Nah, ini adalah brand dari Jepang. Terus kita adalah brand dari Jepang, bahwa produk kita ini sudah dikenal lama di Jepang seperti itu. Nah, kenapa sih kok harus AFC? Nah, ini kita harus tahu 3 golden rules ya. Nah, untuk menjalankan MLM itu ada yang dinamakan company, produk, dan sistem marketing plan. Lah, company ini apa? Adalah perusahaan. Produk adalah barang yang dijual, dan juga sistemnya itu adalah di mana kita bisa terima komisi ya. Nah, kalau salah satu dari ini jelek, atau misalkan company-nya bagus, produknya jelek, dan sistemnya bagus, itu tidak akan cepat untuk meraih kesuksesan ya. Jadi kita harus tahu ketiga-tiganya ini harus bagus seperti itu. Nah, dari segi company-nya, nah AFC ini sudah berdiri dari tahun 1969. Nah, merupakan perusahaan farmasi tertua dan terbesar di Jepang. Nah, AFC sendiri sudah masuk ke Tokyo Stock Exchange ya. Tokyo Stock Exchange itu adalah bursa efek saham. Jadi untuk perusahaan bisa masuk ke Tokyo Stock Exchange itu harus memiliki proses yang sangat panjang dan juga laporan keuangan yang sangat bagus. Dan AFC ini adalah perusahaan farmasi pertama di Jepang yang mendapatkan sertifikat GMP atau Good Manufacturing Practice. Nah, ini adalah contoh saham di AFC. Nah, untuk saat ini, di pandemi ini, kita sedang mengalami kenaikan saham ya. Jadi bukannya turun, kita malah naik seperti itu. Di AFC sendiri, kita juga mempunyai AFC Care. Dan kita bukan melulu mengenai cuan, untung. Kita boleh mencari untung, tapi kita juga harus peduli sesama. Nah, di AFC ini, kita sudah membantu para saudara kita yang ada di Lombok, Nabire, dan kita juga ada kolaborasi dengan Ashanti untuk mendonasikan APD senilai 1,5 M untuk 300 rumah sakit. Founders. Nah, AFC ini mempunyai 2 founders. Ini adalah founders dari kita. Mereka berdua adalah para pebisnis yang sangat sukses di bidangnya ya. Nah,
Ernest Prayuda ini adalah pebisnis sukses yang di Amerika selama 15 tahun. Lalu dia kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia supaya lebih bagus lagi. Jadi Pak Ernest Prayuda ini tidak mau sukses sendirian ya. Dia maunya suksesnya bareng-bareng. Dia pada tahun 2017 dia berusaha menggandeng perusahaan farmasi raksasa AFC Life Science untuk dijual di Indonesia melalui direct selling. Kenapa kok harus direct selling? Karena direct selling itu adalah merupakan untuk mempercepat penjualan barangnya. Jadi untuk suatu perusahaan jika mempunyai direct selling yang jelas, maka lapangan pekerjaannya itu akan semakin luas. Yang kedua adalah Michael Tampi, sudah memulai karir di bidang keuangan. Nah, ini adalah salah satu founder dari kita yang saat ini sedang membawahi Ferrari Indonesia, Hotel Bulgari di Bali. AFC juga mempunyai medical expert. Dia adalah Dr. Trevano Aristarchus Prakasi. Nah, beliau juga sudah menjadi badan dan perusahaan internasional ya. Jadi dari Unilever, pernah juga kerja di Nestle, WHO, bahkan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi medical expert ini adalah pegangan kita. Kita kan jualnya bidang kesehatan. Nah, medical expert ini sangat diperlukan untuk menjadi pegangan kita ke depannya. Saat ini sudah ada 2.400 member AFC yang berprofesi sebagai dokter. Salah satunya adalah Dr. Reza Broto Asmoro, itu adalah artis dokter. Untuk medical expert ini tidak mungkin ikut kalau produknya abal-abal. Jadi mereka sudah membuktikan sendiri bahwa produk ini adalah produk yang bagus. Jadi mereka tidak mungkin mau mempertaruhkan jabatannya atau profesinya sebagai dokter untuk ikut dalam bisnis yang abal-abal seperti itu. Yang kedua adalah mengenai produk. Nah, produk di AFC ini sendiri ada dua, Utsukushi dan SOP. Nah, sebentar lagi kita akan launching satu produk lagi yang bernama Subarasi. Nah, itu saya akan membahas dua ini aja. Yang satu nanti Anda bisa mengikuti LOP. Nah, Utsukushi ini adalah produk yang memiliki ingredient utama yaitu dari salmon atau sperma dari mil DNA salmon jantan ya, dari ikan Oncorhynchus skiata salmon yang hanya ada di Hokkaido dan mempunyai 11 ingredient aktif lain. Di sini menghasilkan konsentrat peptida nanosize 800 Dalton. Nah, ukurannya ini sangat kecil ya, nanosize, sehingga dapat langsung diterima oleh tubuh. Ini adalah natural active ingredients-nya. Nah, ini salah satu yang saya tahu bagus itu adalah salmon DNA, karena beberapa waktu lalu itu juga dipakai oleh Krisdayanti dalam bentuk suntikan. Sekali suntik aja sudah menghasilkan, maksud saya sudah menghabiskan uang ratusan juta bahkan miliaran. Nah, di sini kita memberikan alternatif ya, yang lebih murah seperti itu. Di sini ada salmon DNA, Takara kombu fubaidan yang berfungsi untuk menekan sistem sel tumor atau kanker. Terus ada Bifidobacterium untuk pencernaan, pineapple extract untuk pencernaan. Nah, 9 bahan aktif Utsukushi ini adalah bahan aktif yang sangat premium dan high quality. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya untuk bahan aktifnya.
SOP adalah marine placenta. Marine placenta itu sebenarnya hanya term ya, jadi bukan benar-benar placenta. Nah, kita di sini adalah diambil dari ikurannya salmon. Jadi sel telur, cangkang telur, keluarnya dari ikan salmon. Nah, diekstrak dari ikan Oncorcus ketasalmon hanya ditemukan di bagian laut utara Hokkaido. Nah, dulunya ini adalah ikan yang paling langka, sehingga sama Jepang sempat dijadikan perangko, dan hanya bisa dimakan, ikan ini hanya bisa dikonsumsi oleh raja-raja di Jepang. Menghasilkan konsentrat peptida nanosize 600 Dalton. Ukurannya lebih halus daripada Utsukushi. Nah, ini adalah kandungan aktif yang terdapat di SOP ya. Yang pertama adalah marine placenta, amino acid, chondroitin, L-glutathione, decolagen, sama ini, N-nucleic acid, sama ini ya, hydroquinonic acid. Nah, ini. Nah, di AFC sendiri ini kita tidak menjual testimoni, kita hanya menjual patennya saja. Paten dari SOP sendiri ini adalah yang paten nomor 1, regenerasi sel. Yang kedua adalah membersihkan pembuluh darah, dan ketiga perbaikan kulit. Paten itu apa sih? Nah, paten ini adalah kalau kita sedang mengerjakan research, itu harus dicoba ke 100 orang. 100 orang harus mempunyai efek yang sama. Kalau tidak ada efek di dalam satu orang tersebut, paten ini akan dicabut, sehingga sangat susah untuk mendapatkan paten tersebut. Paten dari Utsukushi adalah anti-tumor agent, meningkatkan imunitas. Ini berguna bagi kondisi kita saat ini yang sedang mengalami pandemi ya. Terus yang ketiga ada terapi agent hepatitis C. Ini adalah produk made in Japan, sudah GMP, halal, dan BPOM. Nah, ini adalah sertifikat dari AFC, BPOM, GMP, halal, organik. Nah, ini sertifikat ini sudah tersedia ya. Jadi misalkan kalian ingin melihat, oh sertifikatnya kayak apa sih? Nah, nanti bisa ditanyakan ke leader-leader atau orang yang mengajak kalian. Uji klinis AFC untuk SOP 100 itu ada antioksidan, pertumbuhan rambut, peningkatan keseimbangan hormon, peningkatan ekspresi gen, perbaikan fungsi peredaran darah, penurunan kadar gula darah, terus ada mengurangi dan menghilangkan kerutan. Untuk Utsukushi sendiri ada NK cell, perbaikan sitosis pada kanker payudara, peningkatan sel darah putih, peningkatan sistem imunitas tubuh, mengurangi pembentukan sumbatan pada pembuluh darah, kondisi kulit pada wajah, dan perbaikan pori-pori dan spot hitam. Penurunan kadar hepatitis C bagi pasien hepatitis C. Nah, untuk produk sendiri ini sudah direkomendasi oleh para artis juga. Mereka tidak di-endorse, atau mereka sendiri yang ingin menjalankan bisnisnya dan juga merasakan produk khasiat dari produk tersebut ya. Contohnya dari sini adalah Ashanti. Beliau belakangan ini mengalami autoimun. Nah, dia sudah mengalami perbaikan dan sehingga dia mau menjalankan bisnis dari AFC ini. Di sini juga ada Ayu Ting Ting, Ashanti, Dian Sastro. Nah, ini adalah artis-artis yang sudah menjalankan bisnis AFC ya. Ada Anang Hermansyah, Ashanti, Saskia, Della Delila, The Bernice, Reza Broto Asmoro, dan baru-baru ini juga ada Gading Martin dan Roy Martin yang sudah bergabung. Jadi di AFC ini tidak menutup kemungkinan bagi kita semua, bukan cuma artis yang bisa sukses, cuman kita di sini juga ada tukang batagor, supir taksi yang sudah sukses juga. Oke, untuk marketing plan, teman saya akan menjelaskan. Silakan, Ari. Oke, selamat malam semuanya. Thank you ya Ko Andre ya sudah jelasin tentang produknya seperti apa, dan untuk bisnisnya juga untuk apa namanya
produk dan perusahaannya seperti apa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang marketing plan-nya. Nah, next go. Nah, untuk join di AFC ini kita ada 3 paket. Yang pertama itu ada paket Ruby dengan 3.300.000, yang kedua ada paket Sapphire dengan 9.900.000, dan ketiga ada paket Diamond di 19.800.000. Nah, perbedaannya apa? Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, next go. Nah, di marketing plan ini, di AFC ini kita ada 3 bonus. Yang pertama itu bonus harian, yang kedua itu bonus unilevel, yang ketiga itu bonus tahunan atau annual rank. Nah, di bonus harian ini kita ada dibagi 3 lagi. Yang pertama yaitu bonus direct sponsor atau bonus kita ngajak orang. Terus yang kedua kita ada namanya bonus pass up atau bonus selisih. Terus yang ketiga ada bonus pairing atau bonus pasangan. Next go. Nah, di kita itu contohnya seperti ini. Nah, kita dalam 1 minggu itu kerja 5 hari. Nah, satu harinya itu ketemu 2 orang. Jadi dalam 1 minggu itu kita ketemu atau kita prospek ke 10 orang. Nah, di dalam hukum Pareto itu biasanya 20% aja yang nyantol atau yang join. Dari 20% dari 10 orang itu berarti ada 2 orang. Nah, perhitungannya berarti seperti ini. Jadi ini saya bahas di bonus pairing-nya ya. Nah, 1 minggu kan tadi ada 2 orang. Nah, berarti satu minggu ini ada bonus yaitu 150.000. Di minggu kedua itu 300.000. Minggu ketiga itu ada 600.000. Minggu keempat itu 1.200.000. Minggu kelima itu 2.400.000. Nah, totalnya itu kita sudah dapat 4 juta. Nah, padahal modal kita tadi yaitu cuma 3.300.000. Berarti ada surplus atau kelebihan 700. Berarti kita sudah untung modal. Berarti di sini kita sudah dapat produknya, terus kemudian juga dapat bonus atau kelebihan dari bonus kita kayak gitu. Terus next go. Ini next aja. Nah, perbandingan yang seperti saya jelaskan tadi di awal, perbandingan bonus pairing. Nah, kalau bonus pairing tadi yang kita, kalau misalkan kita join Ruby, kita per satu paketnya itu kita cuma dapat $115 atau yang tadi kok. Nah, di bonus pairing ini, nah kalau kita join Ruby, kita bonus pairingnya itu $15 atau 150.000 per hari per satu pairing. Nah, maksimal kita dalam 1 hari itu kita dikasih 10 pasang atau 10 pairing per hari. Jadi kita bisa dapat sekitar 1.500.000 per hari. Berarti kalau kita potensinya per bulan itu berarti ada 45 juta. Terus kemudian bonus Sapphire itu bonus pairingnya per satu paketnya itu $20 atau 200.000. Nah, untuk maksimal pairingnya itu 60 pasang atau 60 pairing per hari dengan potensi penghasilan itu 210 juta per bulan. Terus kemudian kalau kita join Diamond itu bonus pairingnya itu $30 atau 300.000 per paket. Nah, maksimal kita dalam 1 hari kita dikasih 200 pasang atau 200 pairing dan potensi penghasilan kita itu 660 juta per bulan. Next go. Nah, kalau tadi kita ngomongin bonus pairing atau bonus pasangan. Nah, kita ini sekarang kita ngomong bonus ajak orang atau direct sponsor. Contoh, saya Ruby ngajak Ruby, kita dapat $30 atau 300.000. Kalau kita Ruby ngajak Sapphire itu berarti kan kalau Sapphire kan 3 paket, berarti 3 kali $30, berarti kita dapat 900.000. Terus kalau kita Ruby ngajak Diamond, itu kita dapatnya 6 paket dikali $30 atau 1.800.000. Terus kemudian lagi, kalau kita joinnya Sapphire, sama-sama ngajak Ruby, kita dapatnya $45 atau 450.000. Terus kalau kita Sapphire ngajak Sapphire, berarti 45
dolar dikali 3 paket, berarti 1.350.000. Terus kalau kita sapir ngajak diamond, kita 45 dolar dikali 6 paket, berarti kita langsung dapat 2.700.000. Terus kalau kita posisinya diamond, kita sama-sama ngajak ruby, kita dapat 55 dolar. Terus untuk diamond kita ngajak sapir, kita dapat 55 dolar dikali 3 paket, berarti ada 1.650.000. Terus kemudian kalau kita diamond ngajak diamond, kita dapat 55 dolar dikali 6 paket, berarti kita dapat 3.300.000. Nah, perbandingannya seperti itu. Jadi kalau misalkan contoh nih, saya ruby, ngajak ruby, kita dapat 30 dolar. Tapi kalau saya posisinya diamond, ngajaknya ruby, kita sudah dapat 55 dolar atau 550.000. Selisihnya udah hampir 2 kali lipat. Seperti itu. Next, go. Nah, tadi kebetulan kan tadi ada yang namanya bonus harian kan ada 3. Yang pertama kan tadi ada bonus direct sponsor atau kita ngajak langsung, terus kemudian kita ada namanya bonus pairing, terus yang ketiga tadi kita kan ada yang namanya bonus fast up. Nah, bonus fast up itu kita cuman dimiliki oleh yang diamond. Bisa minta tolong balik yang ke sebelumnya kok. Nah, bonus fast up itu selanjutnya aja kok. Setelah ini. Nah, bonus fast up ini kita cuman khusus untuk diamond. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya posisinya ruby, ngajak ruby, kita cuma dapat 30 dolar. Padahal dari perusahaan kita sediain 55 dolar. Nah, dari situ yang dua selisihnya atau 25 dolarnya masuk ke siapa? Masuk ke atasan saya. Contoh nih, saya kan direkrut Pak Bobi. Pak Bobi posisinya diamond, saya posisinya ruby, saya ngerekrut Ko Andre itu ruby juga. Nah, saya dapat bonus sponsornya 30 dolar, terus 25 dolarnya masuk ke siapa? Masuk ke Ko Bobi. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Dari 3 bonus tadi yang bonus harian, sebelum saya lanjutkan ke bonus yang berikutnya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Bisa next go. Nah, di kita ada juga bonus unilevel. Nah, bonus unilevel tadi itu atau bonus bulanan. Nah, itu saya tidak jelaskan. Itu nanti bisa langsung tanya ke pengundangnya atau leader-leader yang leader-leader teman sekalian. Ini saya akan saya jelaskan bonus untuk tahunan atau bonus ibaratnya kalau di kita itu, kalau Indonesia itu bonus THR. Nah, itu keluarnya dalam 1 tahun sekali. Nah, itu biasanya itu dari Oktober sampai September. Kayak gitu. Dari 1 Oktober sampai 25 September. Itu perhitungan untuk bonus annual rank atau bonus THR-nya kita. Nah, itu kalau kita dalam 1 tahun bisa dapat 100 pairing, berarti kalau kita kan sistemnya binari tuh, bina kanan sama bina kiri, kayak gitu. Dari jalurnya itu cuma kanan kiri aja. Nah, di kiri ada 100 paket dan di kanan 100 paket, berarti kan itu ada kita langsung dapat 100 pairing tuh. Nah, kita dapat tambahan, kita bonusnya ada Toreda itu 500 dolar atau 5 juta. Terus kemudian kalau kita dapat dalam 1 tahun itu 500 pairing, kita dapat 2.500 dolar atau 25 juta atau kita disebut sebagai Ronin. Yang ketiga, kita posisi ada Samurai dengan 1.000 pairing, itu kita dapat 75 juta. Terus ada bonus berikutnya yaitu yang Shogun itu dengan 5.000 pairing kita dapat 575 juta. Terus yang kelima itu ada bonus yang namanya Daimyo. Itu kalau kita dalam 1 tahun kita 10.000 pairing kita dapat 1.575 juta. Terus bonus yang terakhir ini bonus Bushido, yaitu kita kalau dalam 1 tahun dapat 20.000 pairing, kita dapat 3.075 juta. Nah, di bisnis ini sebenarnya yang dikejar itu adalah bonus pairing sama bonus annual rank ini, bonus THR ini teman-teman. Jadi bukan yang bonus yang apa namanya tadi unilevel atau bonus yang sponsor atau bonus
yang satunya tadi bonus pass up. Tapi yang dari bisnis ini yang dikejar yaitu bonus pairing sama bonus annual rank ini, teman-teman. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tentang marketing plan atau sistem yang ada di AFC, teman-teman? Nah, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Bisa next, go. Nah, di kita juga selain ada bonus 5 bonus tadi, kita juga ada bonus jalan-jalan. Nah, biasanya itu kita dikasih 2 kali jalan-jalan dalam 1 tahun, yaitu berarti dalam satu periode 6 bulan itu kita dikasih challenge atau yang sekarang ini kemarin dari bulan Maret sampai nanti bulan Oktober itu kita ada yang namanya ini jalan-jalan ke Dubai. Dengan caranya seperti apa? Kita cuman ajak atau ngajak orang join 8 orang aja yang joinnya itu diamond. Apakah harus kita jualan harus diamond? Tidak. Kita diakumulasi kalau kita bisa jualan atau ajak orang yang bisa mereka gabung 96 box itu kita bisa sudah dapat yang namanya jalan-jalan ke Dubai ini. Itu cara yang pertama. Untuk yang cara yang kedua ini itu kita ada kalau kita posisinya sudah toreda, kita cukup jualan aja ke 3 orang yang join diamond itu otomatis kita sudah dapat yang namanya jalan-jalan ke Dubai ini. Ya, itu bonus tambahan dari kita. Nah, itu untuk terakhirnya ini kalau di mana di flyer kan tanggal 25 September 2020. Nah, tapi kemarin sama perusahaan itu kita dikasih kelonggaran waktu lagi sampai 5 Oktober. Jadi masih ada sekitar 1 bulan sekian, teman-teman bisa ngejar yang namanya bonus jalan-jalan ini. Kita ke Dubai, rame-rame, kita merayakan yang namanya annual rank tadi, atau bonus THR kita dikasih pada saat kita pergi ke Dubai. Gitu. Nah, mungkin sampai sini ada mau ditanyakan tentang bonus-bonusnya, teman-teman? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke. Bisa next, kok. Nah, enaknya di kita itu apa? Kita itu teamwork. Jadi kita di sini itu nggak kerja sendirian, tapi itu kita kerjanya tim dari leader-leader siap membantu. Terus dari perusahaan juga kita biasanya juga ada yang namanya seminar-seminar untuk membantu kita semua. Terus ada ya Zoom meeting seperti ini juga kayak gitu. Itu sangat membantu kita pada saat kita apabila kita belum pandai untuk berbicara, kita cuma ngajak orang aja atau ngajak teman kita untuk join di Zoom meeting seperti ini, biarkan pembicaranya atau speakernya yang bicara, kita tinggal mengikuti aja seperti itu. Jadi di sini itu benar-benar enak sekali, sudah difasilitasi berbagai fasilitas yang bisa kita gunakan kayak gitu. Next, go. Nah, next, go. Nah, di kita juga sudah disediakan sistemnya. Nah, biasanya kita juga ada talk show itu seperti ini. Terus kita ada yang namanya LOP juga, terus home talk sama health talk. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan ada keluhan kesehatan atau pertanyaan produk seperti apa, bisa ke health talk itu biasanya di hari Sabtu jam 3 sore kayak gitu. Nah, tips-tips untuk sukses di AFC ini sangat simpel sekali, teman-teman. Cuma ada 5. Yang pertama itu kita harus follow leader. Nah, follow leader itu maksudnya apa? Kita mengikuti apa yang leader kita ajarkan atau leader kita ngomong seperti apa, kita ikuti aja seperti apa. Kenapa? Karena leader itu sudah ibaratnya sudah duluan lah, sudah mengalami seperti apa caranya sih untuk kita sukses di sini itu seperti apa kayak gitu. Terus yang kedua, kita follow system. Nah, follow system itu maksudnya gimana? Follow system itu ya seperti ini, kita ikut Zoom meeting seperti ini, talk show, LOP, home talk, health talk kayak gitu. Terus ada NDU juga itu. Nah, NDU itu maksudnya apa? Nah, kita itu ada kelas yang namanya untuk menjawab keberatan-keberatan calon customer kita atau calon member kita seperti apa, kita bisa diajarkan semuanya seperti itu. Terus yang ketiga,
set goal. Nah, goal kita di sini itu seperti apa kayak gitu. Goal di sini itu contoh dalam 1 bulan ke depan kita contohnya mau toreda caranya seperti apa, kita bisa nanti leader kita sangat membantu sekali, bisa membantu menjabarkan kalau kita toreda itu harus seperti apa kita diajarin semua. Terus misalkan contoh lagi kita kalau dalam 1 bulan ini kita mau ke Dubai, nah itu nanti bisa dibantu juga sama leader-leader kita seperti apa cara untuk mendapatkan Dubai untuk cepat itu seperti apa. Terus yang keempat itu kita harus positif mindset. Nah, positif mindset itu juga penting sekali. Jadi kita tidak berpikir negatif lah ke perusahaan, kita nggak negatif thinking, kita positif thinking ke leader kita kayak gitu. Terus yang terakhir itu yang paling penting itu action. Nah, percuma kalau kita semuanya sudah ada keinginan, kemauan, tetapi kita nggak action, itu percuma juga. Nah, yang paling penting di sini itu action. Siapa yang action atau siapa yang melakukan di bisnis ini berarti dia yang sukses kayak gitu. Next, please. Nah, di sini itu if a window opportunity appears, don't pull down the shade. Nah, kalau kita di sini sudah ada yang namanya sudah ada kesempatan, momentum. Nah, kita di sini itu ibaratnya lagi perusahaan yang lagi naik daun. Nah, otomatis kalau kita ada lagi di posisi di perusahaan yang lagi naik daun, otomatis kita juga akan naik daun juga kayak gitu. Nah, produknya ini pun sangat digemari sama masyarakat sekali. Nah, di 1 bulan yang kemarin itu produk ini benar-benar kosong dan benar-benar sold out. Nah, sampai barang-barang itu kita harus inden. Berarti benar-benar perusahaan ini sangat-sangat bagus sekali untuk mendatangkan barang-barang yang dari mana, yang dari Jepang itu cepat habis gitulah. Produknya ini sangat-sangat bagus kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini mungkin ada pertanyaan teman-teman. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, ya ini ada pertanyaan ya Ari ya. Saya bantu bacakan, mungkin nanti Ari yang jawab ya. Tanya dong, kalau misalnya kita ini join-nya paket Ruby, kan maksimal pairing hariannya kalau Ruby kan 10 pairing. Nah, kalau misalnya suatu saat kita mendapatkan atau qualified untuk 15 pairing di hari itu, kelebihan 5 pairingnya akan hangus atau bisa dipakai besoknya, sedangkan posisi kita masih Ruby. Nah, silakan Ari. Ya, oke, Go. Nah, kalau kita join-nya Ruby, terus kita dalam 1 hari itu, kan kita kan sama perusahaan dibatasin 10. Nah, kalau kita dapat 15 pairing gimana? Nah, kita perusahaan cuman kasih 10 pairing aja, jadi 5-nya hangus kayak gitu. Jadi yang masuk itu cuman 10 pairingnya aja di kita, yang 5-nya hangus kayak gitu. Berarti disarankan kalau sudah di atas 10 pairing, cepat-cepat upgrade ke paket Safir ya berarti ya? Betul, ya. Kan kita kalau sudah kalau untuk Safir itu batasan pairing hariannya berapa hari? Kalau pairing Safir itu 60 pairing kok. 60 pairing. Jadi kalau kita Safir itu kita 1 harinya itu kita maksimal itu dikasih 60 pairing atau 60 pasang. Jadi setelah 61 sampai berikutnya itu hangus. Terus kalau kita diamond itu kita 1 harinya itu 200 pairing maksimal. Nah, kemarin saya itu kan pas di Jakarta ketemu salah satu leader hebat kita yaitu salah satu busido kita Pak Dr. siapa? Ko Budi ya itu ya. Kemarin saya ketemu di sana, terus saya ngobrol-ngobrol di sana, terus kita tebak-tebakan. Nah, dalam 1 hari itu pairingnya Ko Budi itu berapa? Tebak-tebakan sama Ko Bobi, Ko Eka, Celisa, Cememe. Nah, ternyata itu dalam 1 hari itu bonus pairingnya itu sudah 1000 pairing. Jadi yang 800 pairingnya itu sudah hangus kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau Bapak Ibu yang lain?
bisa ditanyakan ke speaker kita, yaitu Ari ataupun Andre Winata. Ya, mereka berdua ini di usia yang sangat muda, tapi punya income yang luar biasa ya. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang mau tanya, mungkin bisa ditanyakan ya. Ini ada pertanyaan ya, Ari ya, melalui jalur private ya. Ya. Ari ini join-nya mulai kapan ya, Ari ya? Ya kalau aku kemarin joinnya itu puasa tahun lalu kok. Oke. Kalau Aktifnya sekarang untuk ya aktifnya? mulai Januari tahun ini. Kayak gitu. Oh, berarti baru 8 bulan join ya? Iya Baru betul kok. 8 bulan jalan ya? 8 bulan Ya. ngerjakan Yang AFC ya? iya betul. Kalau yang kemarin-kemarin masih ibaratnya kayak masih belum klik lah intinya kayak gitu. Kalau sekarang sudah klik kayak gitu kok. Oke. 8 bulan ini ranknya Ari sekarang apa? Untuk ranknya, posisi ranknya? Kalau sekarang posisi saya itu masih Ronin, tapi bentar lagi mau Samurai kok. Waduh, luar biasa ya. Total pairing-nya udah berapa, Ari? Total Dalam pairing. 8 bulan ini? Ya, Total jumlah total pairing pairing-nya. ini totalnya itu sekitar berapa ya? Pokoknya Samurai kurang 100 sekian kok. Wah, berarti ya, sudah hampir 900 pairing ya berarti ya? Ya, hampir 900 pairing lah. Oke, Dalam hampir 900 pairing ya. ya. Nah, mungkin teman-teman di sini, Ari, kan masih banyak yang baru Ya. start mulai join ya. Nah, itu mungkin kalau Ari bisa share screen ya, mungkin bisa di-sharingkan ke teman-temannya contoh seperti SMS Konnichiwa atau total daily bonus gitu, Ari. Yang tanggal sekian sampai tanggal sekian, kalau bisa share screen. Kalau share screen belum Belum, nggak bisa. nggak ngerti ya? Iya, Oke, nggak ngerti cara. nah, oke, total income Agustus tahu ya, tapi ya total income Agustus ya. Tahu kok kalau ini, yang Agustus ini ya. Nah, berapa total income-nya, Ari? Kalau di bulan Agustus ini, puji Tuhan kemarin tuh saya mintanya di bulan Agustus ini, mintanya berdoa itu pengennya itu 70 juta kok. Kayak gitu. Oke, Nah, tapi puji Tuhan mintanya sampai 70. ya tapi sampai tadi malam itu puji Tuhan sudah tembus 70 juta. Wah, sudah tembus 70 Beberapa, juta ya. Berarti beberapa hari lagi. kesampaian ya. Ya, mungkin beberapa hari lagi ini mungkin jadi sekitar 75 sampai 80 lah kok. Pasti dapat. Wah, 75 sampai 80 ya. Jadi mungkin Iya. karena Ari kan masih belum bisa share screen, nanti mungkin bisa dibagikan di grup WA ya, Ari ya. Untuk apa? Iya. Bagi teman-teman yang masih penasaran atau yang pengen tahu income-nya Ari, nanti bisa minta ke upline atau ke leadernya ya, SMS Konnichiwa atau total daily bonusnya ya. Ya Nah, nanti berarti bisa 8 bulan. saya ya. Ya kalau misalkan butuh apa ya itu tadi butuh konnichiwa-nya seperti apa atau income per bulan ini ya gitu. Oke. Berarti rata-rata income hariannya sudah di atas 2 juta ya, Ari ya? Betul Ya ya? puji 2 juta Tuhan. sampai 3 juta ya? Iya puji Tuhan sudah. Oke, untuk Andre. Nah, Andre ini ya bisa dinyalakan untuk mic-nya ya, Andre ya. Ya, Tombol Go. unmute-nya. Ya, oke. Andre ini baru mulai jalankan AFC ini bulan apa, tahun apa, Andre? Aku join di AFC itu sebenarnya udah dari tahun lalu ya. Cuman sebagai user pertamanya. Karena aku kasih untuk mama untuk minum dan kemudian cocok. Cuman aku masih belum menjalankan. Cuman baru aktif ini baru ini sih. Jadi penghasilannya belum sebesar Ari. Ari ya, oke. Untuk rank-nya apa, Andre? Rank-nya Andre Aku ini. masih mau mencapai Toreda.
Oh, masih mau mencapai Toreda ya, berarti ya. Oke, Iya. oke. Kira-kira mulai fokusnya bulan apa, Andre? Saya ingatnya, Andre. Untuk fokusnya itu sebenarnya bulan sekitar bulan Mei ya. Mei itu mulai ada penghasilan, cuman belum besar seperti itu. Bulan Mei Cuman lama-lama 2020 ya. Mei 2020. Kalau boleh tahu, Andre, sebelumnya fokus untuk apa full time di AFC ini background-nya apa? Mahasiswa atau pekerja atau Sebenarnya pekerja. Jadi aku ada beberapa bisnis juga. Itu sempat kena dampak dari COVID juga. Jadi akhirnya omsetnya menurun. Baru saya kemudian mencoba fokus ke AFC. Oke, oke. Iya, iya. Nah, kalau yang saya tahu Andre ini kan domisilinya di Jember atau di Surabaya ya, Andre ya? Iya, betul. Jadi aku sering untuk mobile ya. Jadi kadang di Jember, kadang di Surabaya. Seperti itu. Nah, kira-kira Biasa. Andre, kalau untuk orang muda seperti Andre, itu kan kenalannya ya kan anak-anak seusianya gitu ya, 25, 30. Nah, itu Iya. cara mulainya atau yang diprospek di awal-awal waktu mulai jalankan AFC itu siapa, Andre? Yang pasti untuk lebih gampang sih dari keluarga dulu, sama teman-teman dekat ya. Jadi kita itu paling enak presentasi ke teman-teman dekat. Itu paling gampang sebenarnya. Dari teman-teman dekat baru minta kenalan-kenalan lain. Jadi misalkan temannya mama, temannya papa, seperti itu. Yang bisa Nah, diprospek. kalau presentasi ke teman deket ini biasanya kalau dari pengalaman saya ini kan pernah di usianya Andre itu. Mm-mm. Nah, kalau waktu nawari podo konco dewek atau teman sendiri ini kan biasanya, apa itu MLM tah gitu. Nah, Pasti. itu gimana untuk mengatasi penolakan di awal seperti itu, Andre? Tipsnya gimana? Yang pasti itu pasti terjadi ya, penolakan di awal misalkan oleh teman sendiri. Misalkan, "Loh kamu udah join berapa lama? Terus income-mu berapa?" Itu pasti ditanyain. Nah, kita bisa solusinya adalah minta income dari leadernya kita. Nah, itu bilangnya nanti, "Ini kan saya baru join. Terus untuk income saya sedang menuju ke proses ke arah sana," seperti itu. Ya, jadi pinjem income-nya upline atau income-nya leadernya ya, Andre ya. Iya, heeh. Nah, selama masa pandemi COVID-19, ini kan kita kebanyakan di kota-kota ini kan mengalami yang namanya pembatasan ya, Andre ya, Iya. PSBB itu. Nah, kalau sudah PSBB ini, cara prospeknya Andre bagaimana? Prospek itu mulai menggali dari itu ya, kontak-kontak di WA, terus kontak-kontak telepon yang lama-lama, misalkan kita ada kenalan dulu, terus sudah hilang kontak sekian lama, kita coba kontak kembali. Tapi jangan langsung untuk menawarkan produk atau menawarkan bisnisnya. Kita mulai untuk membangun relasi dulu, seperti itu. Dan juga kita juga bisa coba mengenai cara milenialnya ya. Milenialnya kita mungkin pakai online, mencari orang baru di online seperti itu. Di Oh, Facebook, pakai sosial Instagram, media ya. ya betul. Kalau boleh tahu, total direct sponsornya Andre ini sudah ada berapa ya, Andre ya? Sekitar 20. Baru 20 ya, Andre ya? Ya, Oke, baru 20 ya. Oke, thank you Andre buat ya, penjelasannya ya. sama-sama Bu. Silakan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang mau bertanya ya kepada dua speaker kita kaum milenial yaitu Andre Winata dan Ari ya. Mereka anak muda yang masih sangat muda tapi punya penghasilan dan potensi yang luar biasa ya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silakan, masih ada kesempatan ya. Ini waktu masih panjang. Nah, kembali ke Ari ya. Iya, kok. Nah, Ari,
kalau Ari sendiri di masa pandemi seperti ini tadi ya, nah itu cara prospeknya Ari atau siapa yang ditawari, atau temennya, atau bagaimana sebagai Ari, sebagai orang muda ya, usianya berapa Ari kalau boleh tahu? Usia 26 tahun, Bro. 26 tahun. Nah, cara jualnya atau menawarkan AFC ini kepada siapa dan lewat apa, gimana caranya? Nah, kalau awalnya itu saya emang bingung kok mulai ini bisnis ini mulai dari mana kayak gitu. Soalnya kan masih muda untuk produk seperti ini kan kalau usia muda kan cenderung belum butuh ya ibaratnya ya kok ya. Nah, saya itu lakukan gimana untuk melakukan bisnis ini. Saya lakukan dengan personal branding kok. Nah, personal branding yang saya lakukan itu gini, saya tiap hari itu biasanya posting yang namanya, mungkin contohnya saya posting tentang apa sih AFC itu, kayak gitu. Terus kemudian bisa hari berikutnya saya posting tentang konnichiwa. Terus hari berikutnya saya bisa posting yang tentang yang namanya total downline, kayak gitu. Pokoknya yang seperti yang itu bikin penasaran orang kok, intinya seperti itu kok yang aku lakukan kok. Background-nya Oke. apa, Ari? Background-nya Ari sebelumnya di AFC apa? Kalau background-nya sampai sekarang masih di insurance kok. Jadi setelah kuliah itu langsung kerja di salah satu insurance kayak gitu. Nah, kalau boleh dibandingkan, Ari, mungkin ada beberapa teman-teman yang hadir pada malam hari ini kan, mereka juga ada sebagian itu agen asuransi, Ari, gitu. Yeah. Nah, menurut pengalamannya Ari sendiri, kira-kira kalau untuk bisnis asuransi di versus atau dibandingkan dengan MLM, menurut Ari bagaimana? Maksudnya lebih sulit mana, lebih mudah yang mana? Nah, ada plus minusnya sendiri-sendiri ya kok ya. Kalau untuk kelebihannya di AFC ini sulitnya gampangnya gini kok. Gampangnya itu kita ngajarin downline kita itu nggak sesusah di insurance kayak gitu. Kalau di insurance itu ibaratnya mulai dari A sampai Z itu kita harus paham semuanya kayak gitu loh kok. Contohnya proposal apa-apa itu kita 12 lembar itu kita harus hafal satu-satu kayak gitu. Itu lebih sulit daripada kalau di sini kok. Kalau di sini itu jelas sudah ibaratnya sudah ada misalkan perusahaan ini dari mana kayak gitu sudah ada. Produknya apa sih? Produknya sudah jelas. Ini SOP sama usukusi. Nah, manfaat patennya itu yang dijual itu manfaat paten kayak gitu. Untuk apa aja sih sudah ada kayak gitu. Kayak di sini tuh kayak lebih mudah kayak gitu kok. Untuk mengebina timnya daripada di insurance itu lebih mudah di sini kayak gitu. Terus kemudian untuk cari uangnya itu lebih apa ya? Lebih gampangan di sini kok ibaratnya kayak gitu. Oke, Ari. Nah, kalau boleh tahu, income-nya Ari yang tertinggi di asuransi, itu kisaran berapa, Ari? Income tertinggi di asuransi? Income tertinggi di asuransi itu hampir 20 juta kok. Hampir 20 juta ya, oke. Ya, hampir 20 juta. Sudah berapa lama jadi agen asuransi, Ari? Itu kalau untuk dapat 20 juta ya kok ya? Ya, untuk dapat 20 juta. Untuk dapat 20 juta itu hampir 2 tahun kok. Baru dapat 20 juta. Tapi di sini aja saya jalanin sekitar hampir jalan 4 bulan itu sudah dapat 20 juta kok. Oke, jadi lebih cepat ya waktunya ya. Iya. Kalau boleh tahu, Ari, dari awal tahun ya, berarti kan anggap aja 8 bulan ini ya. Ari itu total sudah mensponsori berapa orang dan total member atau downline-nya ada berapa orang? Kalau untuk apa member langsung ya, kayak member langsung itu mensponsori orang itu saya itu cuma 25 orang kok. Sedikit sekali kok. Tapi total downline saya itu ada 5.000 lebih. Semalam itu sekitar 5.000 sekian. Nah, hari ini sudah tambah lagi, udah 5.000 sekian lah tuh. Gitu. Jadi di sini Jadi itu yang disponsori itu cuma 25 ya?
Ya, betul. Sponsor langsung itu cuma 25, total downline itu lebih dari 5.000. Nah, di sini itu emang enak caranya itu, cara kerjanya itu, teamwork-nya itu benar-benar enak kayak gitu. Di sini itu yang hebat itu bukan saya, tapi yang hebat itu AFC-nya yang pertama, terus yang kedua itu tim-tim saya yang luar biasa kayak gitu. Nah, kira-kira dari 25 orang yang disponsori Ari, itu Iya. ada berapa orang ya yang mau jalan aktif di AFC ini? Yang diajak jalan tadi itu kan 25 orang. Iya, yang jalan itu sekitar 5 kok. Yang jalan itu sekitar 5, yang lainnya itu apa namanya, lainnya itu user kok. Jadi kayak beli repeat order kayak gitu loh. Jadi untuk ya itu kok yang saya dapat itu ya yang dari kayak gitu itu saya dari sosial media kok. Dari sosial media itu sampai teman-teman saya itu, karena saya itu personal branding-nya sangat kuat, itu julukin saya itu Ari Sang SOP kayak gitu. Kalau kita ngumpul-ngumpul kayak ibaratnya, nah ini loh juragan SOP, ini loh juragan SOP kayak gitu. Kayak gitu. Jadi personal branding itu sangat penting lah di sini kayak gitu. Jadi dari sosial media itu, dari teman-teman saya yang dari Manado, dari Samarinda, dari Sulawesi Bau-Bau kayak gitu, Jakarta, Bandung kayak gitu, ambilnya ke saya kayak itu. Nah, kenapa? Yaitu tadi salah satunya itu kita kuatin personal branding kita kayak gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong mengenai sosmed atau sosial media, itu biasanya platform apa yang sering Ari pakai? Misalnya atau Facebook ta, atau Instagram ta. Nah, itu postingnya sehari berapa kali, Ari? Atau mungkin ada tips-tips tertentu, oh jam segini sampai jam segini ini biasanya ratingnya tertinggi. Untuk kita posting pasti ada yang lihat, banyak yang lihat. Nah, seperti itu. Kalau untuk posting untuk sehari berapa itu nggak tentu kok. Jadi kalau mungkin saya itu kayak gini kok untuk postingnya. Mungkin hari ini saya postingnya tentang konnichiwa. Nah, kayak gitu bikin orang itu penasaran. Kok tiap saya screenshot itu konnichiwa, saya taruh di Instastory itu biasanya modalnya kecil tapi potensi penghasilan seperti ini, yakin nih nggak mau kayak gitu. Nah, biasa dari situ itu mereka itu ada yang mulai kepo-kepo lah intinya kayak gitu. Terus yang untuk platform yang saya gunakan itu, saya mulai dari Instagram pribadi saya itu, yaitu tadi saya gunakan untuk personal branding. Terus yang kedua saya bikin Instagram sendiri yang khusus untuk SOP kayak gitu. Jadi khusus SOP saya buat sendiri, terus kemudian Instagram pribadi saya untuk personal branding kayak gitu. Terus nah, kalau tadi kan Ari kan silakan Ari bisa dilanjutkan. Oke, satu lagi kok. Nah, saya kan ini kebetulan kan kayak sekarang kan lagi zaman main TikTok nih kok. Nah, kebetulan di TikTok. Nah, di TikTok itu kebetulan kan saya itu kontennya kebetulan kan kebetulan suka makan terus gitu loh, kalau intinya itu kayak gitu, makan terus gitu. Nah, kebetulan saya itu gimana sih, saya pengen AFC ini masuk gitulah intinya, masuk ke TikTok, tapi saya itu bingung caranya gimana. Nah, salah satu kesempatan ada yang komen gini, iya percaya uangmu itu tebel kayak gitu, dompetmu itu tebel, tapi kamu itu kerjaannya nggak jelas, ibaratnya ada yang nyinyir seperti itu loh kok. Nah, dari situ saya mulai masuk ke konten, jadi saya screenshot yang tadi yang konnichiwa dalam 1 bulan itu saya masukkan. Nah, saya masukkan di situ, mulailah dari orang-orang itu mulai penasaran semua kayak gitu kok. Dari situ saya giring ke direct message atau inbox saya bagi WA. Nah, kebetulan yaitu misalkan ada Zoom, saya suruh masuk ikut Zoom kayak gitu kok. Jadi saya benar-benar gunain sosial media untuk promosi lah, aku ibaratnya kayak gitu. Oke, iya, thank you Ari. Nah, Ari ini kan background-nya tadi pernah di asuransi ya sebelumnya ya. Itu masih aktif ya Ari ya berarti ya, kode agen atau ya, keagenannya? Masih kok. Iya, masih kok sampai sekarang. Pernah nggak rekrut teman-teman di kantornya di asuransi itu Ari? Pernah juga kok. Pernah ya. Ada yang join, ada yang join juga ya.
Ada kok. Kebetulan kalau saya itu rekrutnya bukan dari tim lain, jadi dari tim saya sendiri yang saya rekrut kayak gitu. Jadi mungkin ya dari leader-leader yang lain nggak pernah marah sih sama saya kayak gitu. Karena ibaratnya ya tim-tim saya sendiri yang saya bawa-bawa ke sini kayak gitu. Oke, berarti anu ya, yang direkrut adalah grupnya sendiri ya, atau Ya, unitnya sendiri ya, Ari ya? supaya bawaan saya sendiri yang saya rekrut ke sini. Salah satunya yaitu tadi kalau kenal ya Celina itu. Oh, oke, Nah, oke. bantuan ya bantuan. Celina ini downline-nya Ari ya berarti ya? Iya betul. Celina ini downline-nya Ari ya. Oke, oke, oke. Ya, thank you Ari. Nah, silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa ketikkan di kolom chat atau mungkin bagi Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung bisa klik tombol unmute yang ada di sebelah kiri bagian bawah ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada speaker kita malam hari ini yaitu Ari dan Andre Winata, bisa ketikkan di kolom chat atau langsung tekan tombol unmute di kiri bagian bawah ya. Bisa bertanya seputar marketing plan atau pengalaman ya. Kembali ke Andre ya. Andre. Ya, Go. Ya, nah kalau pengalaman Andre sendiri apa namanya? 20 sponsor ya tadi ya yang saya dengar ya. Nah, 20 Ya. sponsor itu kebanyakan family ya tadi. Kalau yang dari temen gitu ada berapa Andre kira-kira? Dari Andre nawari teman-teman Eh, gitu ada berapa temen yang join? untuk family itu mungkin hanya masuk satu, Go. Karena mereka beli, tapi membernya nggak diambil. Jadi aku pakai untuk upgrade. Oh, dipakai buat Nah, titiknya Andre untuk upgrade iya, ya untuk gitu. upgrade. Jadi aku pertama Ruby, terus aku kembangin lagi jadi Sapphire, aku kembangin lagi jadi Diamond, seperti itu. Oke, Andre ini main 1 titik, 2 titik atau berapa Andre? Saat ini aku sudah mempunyai 3 titik ya. Jadi 2 Diamond dan 1 Ruby. 2 diamond dan 1 ruby ya, luar 1 Ruby. biasa ya Andre ini ya. Nah, Andre sendiri tadi kan kalau nawari orang tua misalnya ya, nah itu Mm-mm. biasanya dari pengalamannya Andre ini ada penolakan nggak Andre kalau misalnya nawari bisnis plan atau berusaha rekrut anaknya gitu, atau mungkin rekrut anaknya biasanya kan masih izin papa mamanya Andre, pernah ngalami Andre kejadian seperti itu? Pernah sih. Jadi memang untuk orang-orang yang seumuran saya itu kebanyakan uangnya itu kan belum mencukupi lah untuk membeli paket Ruby. Jadi otomatis beliau kan meminta uang kepada orang tuanya seperti itu. Nah, saya meyakinkannya adalah yaitu tadi untuk pertama menunjukkan pendapatan dari leader, terus saya juga berjanji untuk membantu dia sampai sukses seperti itu. Oke, Andre, thank you buat jawabannya yang luar biasa. Nah, kira-kira kalau Andre ini dari 20 tadi, ada nggak membernya itu atau nawari orang tua yang sedang sakit gitu ya, Andre? Maksudnya jualan produk ke orang sakit. Pernah, Andre? Jual produk ke Ada orang juga sakit. itu temannya mama, dia kena autoimun juga, jadi sudah berobat ke Singapura, udah habis miliaran ya, jadi belum sembuh juga, jadi aku tawarin, dia pertama coba sekitar satu satu paket 2 box, akhirnya merasa ada hasil sampai sekarang terus beli seperti itu. Oke, iya, iya. Jadi ada ya, Andre. Jadi temannya mama yang kena autoimun itu yang Andre sasar untuk tawarin produknya ya. Nah, kembali lagi ke Ari. Jadi ini ada pertanyaan Ari. Iya, Nah, ini kelihatannya ini. Ada 2 orang yang bertanya, saya bacakan dulu ya yang dari
Aldo Damara ya. Kalau ada prospek, jawab mau fokus asuransi saja. Jadi ini ceritanya Ari ini ngajak temennya yang agen asuransi untuk join di AFC. Nah, sedangkan temennya ini masih mau aktif di asuransi. Nah, kira-kira gimana Ari? Jadi biasanya gini kan, ketika kita menawarkan sebuah peluang bisnis, itu kan, waduh, aku sih fokus ya di asuransi. Nah, itu kira-kira gimana Ari untuk handling objection keberatannya? Kalau biasanya kalau saya ada yang seperti itu, mungkin nggak di asuransi aja ya, mungkin kayak masih fokus di kerjaan yang lainnya. Saya biasanya bilangnya begini, iya nggak apa-apa kamu fokus di kerjaanmu yang lama. Tapi nggak apa-apa, ini kamu kan kerjaannya di sini kan cuma posting aja kayak gitu. Misalkan ada yang tanya, ya dijawab, kalau nggak ada ya sudah lah ibaratnya kayak gitu. Di sini itu ibaratnya kayak kita buka toko aja kayak gitu. Ada yang beli ya syukur, enggak ya sudah kayak gitu. Ibaratnya di sini kan buat tambah-tambah dulu kan nggak apa-apa kayak gitu. Saya biasanya jawabnya seperti itu sih kayak gitu. Nanti awalnya dulu saya juga seperti itu sih. Jadi dulu itu ibaratnya mungkin masih sepi-sepinya ibaratnya konnichiwa-nya ya kadang ada kadang enggak kayak gitu. Nah, sekarang dengan ibaratnya ketekunan kayak gitu ya sekarang ya tiap hari lah sudah ada sekitar rata-rata 2 juta per hari kayak gitu. Oke, ya ini ada pertanyaan juga dari Ferry Kurniawan ya Ari ya. Nah Ari, apakah saat ini tetap bisa jalan asuransi dan AFC? Sebab saya juga dari perusahaan asuransi nomor 1 saat ini. Belum berani jalankan AFC, takutnya gak fokus. Jadi Ferry Kurniawan ini juga orang asuransi, ya toh. Tapi untuk nyoba jalankan AFC ini masih belum berani, karena nanti kan bisa nggak fokus, Ari. Nah, kalau dari pengalaman Ari sendiri gimana mengenai hal ini? Bisa nggak dijalankan dua-duanya? Kalau pengalaman Jualan saya sih asuransi seperti ini. ya. Ya, kalau pengalaman saya itu seperti ini. Ketika saya melakukan sesuatu itu, ya kita anggap aja ya ibaratnya itu kayak gini. Kita mau di situ itu bisa sukses atau enggak, kita coba dulu kayak gitu. Nah, selama kita di situ yang mana sih yang lebih menghasilkan atau lebih percepatan untuk uangnya itu lebih kemana ya itu saya jalanin kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun saya juga masih double job lah kayak gitu. Tapi untuk udah tidak yang seperti dulu karena kenapa? Karena di sini ibaratnya itu saya itu lebih untuk kerjaan itu lebih mudah kayak gitu. Terus kemudian untuk income juga sudah lumayan lebih beberapa kali lipat lah daripada di asuransi kayak gitu. Mungkin menjawab nggak ya? Ya, nanti mungkin bisa diketikkan untuk Ferry Kurniawan, apakah jawabannya tadi sudah menjawab ya. Nah, kalau boleh tahu, Ari ini dari asuransi perusahaan Inggris ya, Ari ya? Iya betul, dari perusahaan Inggris kok. Yang kantornya di Tunjungan Plaza 5, lantai 10 itu? Lantai 10, betul kok. Oke, iya. Nah, kira-kira menurut Ari pribadi yang masih muda, ini kan, kalau orang muda ini kan paling gampang, apa namanya, speed income-nya asuransi versus AFC ini, berapa kali lebih kenceng sih, Ari, kalau boleh tahu? Ya itu tadi menurut kok, kamu? kalau zaman dulu itu ya, saya itu prospek itu di asuransi itu belum tentu 1 bulan itu bisa closing lah, untuk awal-awal lah kok. Itu belum tentu 1 bulan itu bisa closing. Tapi kalau di sini itu 1 bulan itu ya lumayan lah bisa closing gitu, kayak gitu. Kayak lebih cepat gitu loh kok intinya. Nah, dan produknya itu di sini itu produknya itu kayak ibaratnya itu kayak digemari dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk saat ini gitu loh. Contohnya aja kalau kita produknya namanya Utsukushi itu. Nah, sekarang kan musim Covid nih. Nah, itu kan salah satu manfaat paten dari Utsukushi itu untuk menaikkan imun tubuh. Nah, itu pas banget kayak gitu. Jadi kayak contohnya cara saya pemasarannya gimana? Yaitu saya pas minum Utsukushi itu saya videoin kayak gitu. Jadi kayak gitu itu kayak mereka itu kadang itu kok ini apa sih yang diminum kayak gitu. Lebih apa ya? Personal Intinya branding itu tadi itu ya?
Ya, personal branding itu, terus habis itu kayak untuk pemasarannya itu, untuk penjualannya itu lebih mudah daripada kayak di asuransi lah, kok ibaratnya kayak gitu. Kalau di asuransi kan kadang kan orang mikir masih masih untuk beli asuransi kan kadang yang alasan ini, alasan itu, kayak gitu. Kadang yang di prospek itu yang sampai 4 kali didatengin baru closing, kadang yang 4 kali dia datengin nggak jadi closing, kayak gitu. Kalau di sini tuh kayak lebih, ibaratnya kayak lebih mudah lah kok, kayak gitu. Nah, terus saya mau tanya juga kepada Ari. Kan Ari ini kan sudah juga punya pengalaman ya tadi ya di asuransi selama 4 tahun ya Ari ya. Ya kok. Betul ya, di asuransi Iya 4 kok. tahun ya. Nah, denger-dengernya Ari, kalau di asuransi itu kan, saya lupa ya namanya apa itu ya. Kan kalau ada orang ikut asuransi, terus dia kan bayar premi nih, bulan pertama, bulan kedua, ketiga. Nah, itu kan Iya. harus dipertahankan selama 1 tahun atau 2 tahun ya, kalau nggak salah ya. Iya, 2 tahun kok. 2 tahun ya, apa? Saya Iya. lupa namanya itu apa ya itu namanya. Nah, itu Lapse atau cuti ya, premi. sorry, persistensi maksud saya, ya persistensi. Oh, konsistensi, Nah, iya. kira-kira apakah itu berlaku juga di AFC ya, Ari ya? Jadi kalau orang ini tidak upgrade gitu, terus kita kena persistensi gitu, Ari? Kalau kebetulan di AFC ini nggak ada kok. Untuk kayak persistensi itu nggak ada kok. Jadi ya itu tadi, kita itu ibaratnya dalam 1 tahun itu cuman bedanya kalau di AFC itu kita harus dalam 1 tahun itu kita dikasih free untuk jadi membernya, free untuk yang ada yang namanya expired pairing kayak gitu kok. Jadi itu dalam 1 tahun itu kita dikasih free setelah join. Terus kemudian 1 tahun itu kita harus ibaratnya harus beli produk lagi 1 box kayak gitu untuk maintenance lah kok. Kalau di kita adanya kayak gitu, cuman untuk maintenance aja. Untuk supaya kita pairingnya itu tiap hari itu tetap masih jalan kayak gitu, nggak expired kayak gitu. Oke, oke. Jadi setahun sekali kalau pairingnya itu expired, kita kena kewajiban beli 1 box ya, Ari ya. Ya, beli 1 box Beli. itu kita bisa aktif kembali kayak gitu. Tapi kalau misalkan Oh, contohnya kalau kita sudah jalan kayak gini, otomatis kan kita tiap bulan kan kita otomatis kan ambil barang. Itu otomatis sudah sudah upgrade sendiri kayak gitu untuk masa masa kadaluarsa pairing kayak gitu, pairingnya kita kayak gitu. jadi nggak perlu lagi nebus 1 box gitu ya, Ari ya. Iya, nggak perlu lagi. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Natal Melia ya, Ari ya. Nah, kalau ada orang yang tinggal di luar negeri, gimana ya caranya? Dan untuk pengiriman barang, apakah masuk ke obat-obatan dan bisa masuk ke negara seperti USA atau Singapura gitu? Mungkin Ari ada pengalaman punya member Kalau atau downline di luar negeri? Kalau kebetulan kalau saya itu sampai sekarang belum ada pengalaman untuk yang namanya kirim barang ke luar negeri ya. Tapi kalau member saya itu yang dari siapa? Celina itu kebetulan ada beberapa yang dikirim ke USA. Tapi kayaknya masuknya bukan obat-obatan, tapi kita masuknya ke makanan kesehatan jadi aman kayak gitu. Jadi untuk cara pengirimannya gimana itu biasanya kita keluarin dari kantongnya dari boxnya kayak gitu, kita di apa namanya dilepas dari boxnya baru kita packing sendiri lagi kayak gitu, isinya apa makanan kesehatan kayak gitu, bukan obat-obatan itu. Ya, oke. Saya kembali lagi kepada Andre ya. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus, Andre, dari Awang Heriadi ya. Hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan sebagai seorang pemula di bisnis ini? Nah, mohon di-share pengalaman dari Andre Winata ya. Jadi kalau kita baru mulai bisnis ini, itu hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan? Mungkin tipsnya Andre waktu mulai di bulan Mei kemarin itu gimana, Andre? Gitu, buat list nama atau apa? Silakan, Andre. Oke, aku jelaskan dulu ya. Pada dasarnya aku kan sebenarnya orangnya anti MLM. Jadi dari dulu itu ditawarin produk macam-macam, selalu saya tolak.
Nah, sempat terakhir ditawarin AFC ini, aku lihat kok ini beda sistemnya seperti itu. Dan dari company-nya jelas, terus produknya juga menarik ya, karena stem cell itu merupakan alternatif lah menurutku. Nah, terus untuk yang dipersiapkan dan dilakukan sebagai seorang pemula di bisnis ini, itu menurutku adalah bank nama. Jadi kita catat 100 orang nomor kontak yang akan kita prospek seperti itu. Lalu kita bagikan kayak brosurnya dulu atau apanya. Kalau misalkan sudah kenal dan mereka adalah anak milenial, kita langsung tawarkan aja bisnisnya dulu seperti itu, baru ke produknya. Oke, jadi persiapannya tadi bikin list nama, bank nama untuk calon prospeknya ya. Nah, kalau boleh tahu Andre ini kalau setelah PSBB atau pembatasan ini kan sekarang lebih longgar ya Andre ya? Iya. Andre ini aktivitasnya banyak di Surabaya atau di Jember Andre? Saat ini di Surabaya. Di Surabaya. Nah, itu dalam satu hari itu ketemu berapa orang atau dalam satu minggu itu ketemu berapa orang, Andri? Kalau boleh tahu, di saat-saat pandemi seperti ini itu gimana aktivitasnya untuk jalankan bisnis AFC ini? Jadi meskipun sudah lepas PSBB, jadi aku kan kayak misalkan terlalu menurutku keluar rumah itu masih terlalu riskan karena Surabaya masih kembali di zona merah. Yang Koyosa tahu, nah itu aku lebih banyak mengajaknya itu lewat video call, terus chatting. Kalau misalkan belum tembus juga, baru aku ngajak ketemuan seperti itu. Ketemuan di satu kafe, terus aku suruh beliau untuk mengajak teman-temannya juga. Oh, berarti sifatnya ngajak table talk ya, Andre ya? Ya, table talk. Ngajak table talk dengan orang yang jumlahnya dibatasi ya, Andre ya? Ya. Dan kita ya protokol kesehatan juga. Nah, untuk table talk-nya sendiri itu kalau boleh tahu dalam seminggu berapa kali, Andre? 1 kali, 2 kali? Yang fisik, yang ketemuan fisik di kafe gitu, Andre? Untuk saat ini aku usahakan 1 kali dalam 1 minggu untuk ketemuan dengan orang baru atau teman yang belum bergabung. Oke. Jadi dijatah 1 minggu sekali, di luar itu ketemuan lewat video call atau Zoom gini, Andre ya? Iya. Oke, luar biasa ya, Andre ya. Kembali ke Ari ya. Ari, silakan dinyalakan untuk tombol mic-nya Ari. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya beri kesempatan untuk 1 pertanyaan terakhir, karena sudah mendekati jam 9 atau setengah 9 malam ya. Nah, ini pertanyaan yang sama, Ari, dari Awang Heriadi ya. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan dan dilakukan sebagai seorang pemula di bisnis ini? Nah, waktu Ari, tadi kan mulainya baru awal tahun ya. Nah, itu hal-hal apa saja, Ari, yang dipersiapkan? Mungkin contoh kalau saya dulu kan saya beli bukunya AFC buat prospek ya kayak gitu. Nah, kalau Ari sendiri ini persiapannya seperti apa, Ari? Kalau persiapan saya untuk kebetulan kalau persiapan untuk kayak yang benar-benar apa gitu nggak ada ya. Saya itu lebih ke gini, saya lebih kayak nempel terus sama leader kita kayak gitu. Nah, kayak leader saya itu ada Ko Bobi sama Ko Eka. Nah, itu hampir tiap hari itu kita hangout kayak gitu ke mall kayak gitu. Nah, dari situ itu saya mulai mindset saya itu sudah mulai berbeda. Yang awalnya saya itu mikirnya itu saya itu di sini itu untuk jualan kayak gitu, jualan produk itu. Nah, sebenarnya jualan produk itu juga nggak salah. Emang di sini itu kita namanya direct selling ya. Tapi ternyata di sini itu kalau kita mau ibaratnya mau dapat income yang lebih cepat dan lebih banyak kayak gitu, kita di sini itu nawarin ke teman-teman kita atau rekan-rekan kita, saudara, keluarga itu kita di sini itu nawarin yaitu namanya bisnisnya kayak gitu. Jadi
kalau kita nawarin ibaratnya gini, kalau kita direct selling atau kita jualan kayak gitu, jualan terus, ibaratnya kita itu ibaratnya satu lidi. Kalau satu lidi itu kan gampang patah ya. Tapi kalau kita di sini itu nawarin bisnis, itu ibaratnya itu satu lidi dikumpulin jadi satu, itu jadi sapu gitu. Nah, dari situ pun kita namanya apa ya, lebih kuat kayak gitulah. Jadi untuk dapat penghasilan di sini itu lebih gampang dan lebih cepat kayak gitu. Saya untuk memulainya untuk seperti apa sih nggak terlalu signifikan ya. Jadi itu ya itu tadi mulainya awalnya yang keliru dari jualan produk, sekarang sudah mindsetnya sudah beda untuk ngajak teman atau orang yang baru dikenal itu ngajak ke bisnisnya kayak gitu. Kayak gitu, Kalau Pak. Andre sama Ari, kalau ada orang yang kita tawari terus dibilang mahal, apa yang ini jawabnya? Kalau mahal saya mau siapa dulu ini yang jawab? Terserah Ari Boleh. dulu boleh. Ya, Ari Saya dulu, lalu nanti gantian Andre ya. Nah, biasanya kalau saya itu kalau mahal itu dalam artian biasanya itu dua ya, mahal produknya mau dia mau beli atau mahal produknya kalau dia mau bisnis ya. Nah, kalau biasanya kalau untuk produknya itu biasa saya ngomongnya gini, mahal produknya saya bilangnya gini. Nah, lebih mahal mana daripada kalau kita biaya masuk rumah sakit kayak gitu. Kita sudah masuk rumah sakit badan nggak enak, nggak bisa tidur, ngeluarin duit kayak gitu, itu lebih nggak enak lagi daripada kalau kita tetap menjaga kesehatan dengan minum suplemen seperti ini. Itu kalau kita ada handling objection, kalau kita yang untuk beli produknya kemahalan lah ibaratnya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk dari segi bisnisnya, biasanya saya bilang gini, ini loh modalnya cuma 3,3 juta, tapi potensi penghasilannya seperti ini, saya kasih tunjuk konnichiwa-nya, kayak gitu. Nah, tapi kalau dianya nggak punya modal atau belum punya modal, tapi dia pengen, saya sarankan gini, nggak apa-apa, kamu posting aja dulu, nanti kalau misalkan ada yang beli, baru kamu join di bisnisnya untuk jadi member kamu sendiri kayak gitu. Saya biasanya seperti itu sih kalau misalkan ada kendala-kendala, kalau misalkan ada yang ngomongin tentang kemahalan kayak gitu. Nah, itu Ya, kalau silakan dari Andre mungkin. Ini ceritanya mau beli produk atau mau join ini, waduh kok cek mahal ya harganya ya. Nah, itu handling objection-nya gimana, Andre? Oke, untuk harga, kalau produk 70% pasti bilang kemahalan sih, karena untuk suplemen seperti ini, misalkan harga 3,3 itu kan memang pasti mereka memikirnya mahal. Nah, aku selalu mikir bahwa mahal itu relatif, karena kalau kamu butuh, pasti akan bilang ini murah. Karena dibandingkan dengan pengobatan tadi seperti yang dikatakan Ari, kalau masuk rumah sakit, ini kan dikatakan murah. Nah, kalau memang dia belum butuh, ajak untuk join bisnisnya. Kalau bisnisnya dengan modal 3,3, menurut saya sebagai dulu saya sempat membuka bisnis baru, modalnya pasti di atas 3,3 seperti itu. Nah, 3,3 ini kalau menurut saya udah menurut bisnis saya itu murah lah. Sedangkan kita kalau di luaran dengan modal 3,3 kita nggak dapat apa-apa untuk memulai bisnis seperti itu. Ya, thank you Andre buat penjelasannya yang sangat luar biasa. Iya. Nah, ini ada mungkin statement ya, mungkin ada tambahan mungkin dari leadernya Ari ya, mungkin kalau leadernya Ari bisa menjawab ya, mungkin Pak Bobi bisa bantu untuk kasih statement Pak Bobi sebelum acara ini ditutup. Kalau tidak repot. Ya, Ari bisa kembali ke Ari. ya kok. Ya, Pak Bobi bisa nyalakan mic-nya ya Ari, atau masih repot Pak Bobi? Ko Bobi.
Sudah saya WA ini kok. Oh Coba iya, di itu. iya. Ya, coba di itu lagi kok, dipanggil lagi kok. Iya, mungkin Ko Bobby bisa kasih statement terakhir sebelum acara ini ditutup, Ko Bobby. Ya, halo Ko Bobby. Ya. Statement apa Yuda? Iya, jadi begini Ko Bobby. Ini ada dari pernyataan Ferry Kurniawan. Jadi Ferry Kurniawan ini kelihatannya sama ya saat ini dengan Bro Ari. Saya takut nggak fokus kalau AFC ini jadi bisnis utama saya, karena di asuransi kita ada sanksinya kalau ketahuan. Tapi saya trust produk AFC ini sangat bagus dan bisnisnya saat ini. Perlu banyak pertimbangan untuk ambil keputusan buat saya saat ini. Jadi ini kalau saya lihat untuk case-nya Ferry Kurniawan ini hampir sama dengan Pak Bobby ya, pada beberapa waktu yang lalu kan sempat dipanggil apa ini namanya? Kantor pusat ya Pak Bobby ya. Nah, mungkin bisa dikasih peneguhan Pak Bobby. Thank you. Sebenarnya kan gini ya, kalau teman-teman di sini ada kerjaan di bisnis asuransi, ya sebenarnya kan pinter-pinternya kita untuk apa itu supaya tidak ketahuan sama asuransi. Nah, tapi perlu dikasih catatan ya untuk Ferry. Nah, saya sudah membuktikan sendiri antara asuransi dengan AFC ya. Nah, di asuransi dalam waktu 3 tahun saya itu padahal prestasi terus ya tiap tahun naik kelas, kemudian juga jalan-jalan ke luar negeri. 3 tahun pertama saya cuma berhasil mengumpulkan kurang lebih 1,5 M. Nah, tapi di bisnis AFC ini belum ada 3 tahun, baru 1 tahun 3 bulan. Puji Tuhan saya sudah dapat penghasilan total dari AFC 2,2 M. Nah, keputusan sebenarnya kembali ke Ferry ya, mau seperti apa. Tapi saran saya, ini adalah momentum tepat untuk kita maksimal di AFC. Ya, karena kalau teman-teman bisa ketahui, AFC ini lagi booming, ya, produknya oke, bisnisnya keren, mencetak ribuan orang yang income ratusan juta. Jadi ini saatnya kita memang ambil bagian, ikut serta untuk naik terbang tinggi, gitu. Jadi tergantung kita, pinter-pinternya kita membagi waktu supaya tidak ketahuan dengan perusahaan asuransi. Nah, saran saya mungkin itu ya. Ya, thank you Ko Bobby atau Pak Bobby buat statementnya yang sudah memberi peneguhan buat kami ya. Jadi itu sebagai kalimat penutup ya Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk acara Zoom Milenial malam hari ini. Thank you Bapak Ibu buat partisipasinya. Nanti kita akan ketemu untuk besok jam 7 malam di acara Zoom. Untuk linknya bisa minta ke upline atau leadernya dan nanti akan dibagikan di grupnya masing-masing ya. Ya, thank you teman-teman. Thank you Ari. Thank you Andre Winata. Salam konnichiwa. Salam konnichiwa.